ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan. Salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan betul bulan maghfirah ini untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang perlu untuk kita pelajari adalah apa saja doa-doa terbaik yang perlu untuk kita panjatkan kepada Allah, untuk kita istighfar kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Istighfar adalah kebutuhan kita semua. Karena orang yang berdosa selalu tidak bisa dipungkiri dia akan mengalami ketidaktenangan. Ada menggelayut kegelisahan yang gak mungkin dia bisa lempar. Mau pergi kemanapun akan dikejar-kejar oleh kesalahan. Dan tidak mungkin dia akan lari dari situ mendapatkan ketenangan kecuali kalau dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan ini bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa adalah doa istighfar. Doa untuk kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Istighfar dan taubat adalah salah satu pekerjaan utama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku istighfar dan taubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam Imam Muslim diriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kayaknya ada sesuatu yang tak enak ada pada hatiku, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya aku istighfar kepada Allah satu hari 100 kali. Ini gambaran betapa pentingnya istighfar dilakukan oleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja masih melakukan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita makhluk yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu doa yang paling utama untuk istighfar yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Sayyidul Istighfar. Istighfarnya seperti apa? Ini kata-katanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan daku. Wa ana abduka, aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku senantiasa untuk memenuhi janji yang aku telah buat semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala perbuatan jahat yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku banyak sekali. Wa abu'u laka bi dzambi, tapi aku mengakui juga ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Faghfirli, ampuni daku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Sayyidul Istighfar. Nah, apa keutamaan daripada Sayyidul Istighfar ini? Rasulullah lanjutkan dalam hadisnya ini, wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah, wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkannya pada waktu siang, yakin betul dengan apa yang dia ucapkan, lalu meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore, maka dia termasuk ahli surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada waktu malam, dia yakin betul dengan apa yang dia ucapkan tersebut, lalu meninggal sebelum masuk waktu subuh, dia insya Allah termasuk ahli surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi doa ini paling tidak kita ucapkan setiap pagi dan petang. Kita ucapkan setiap pagi dan petang setelah waktu subuh sampai menjelang syuruk. Salah satu di antara doanya ucapkan Sayyidul Istighfar. Nanti setelah asar, sebelum kita masuk waktu maghrib, maka baca lagi doa ini, dan mudah-mudahan baca dengan penuh keyakinan. Bukan sekedar kita baca, tapi dengan penuh keyakinan akan makna-maknanya. Lalu ditakdirkan ketika kita meninggal pada hari itu, insya Allah kita termasuk ahli surga. Ini adalah doa untuk istighfar yang sangat luar biasa. Jangan kita lewatkan doa ini, apalagi di bulan Ramadan. Jangan kita lewatkan doa ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doa kedua untuk taubat yang juga sangat-sangat penting untuk kita baca adalah doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Zinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin." Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Rawahu Tirmizi. Sungguhnya tidaklah berdoa seorang muslim dengan doa Nabi Yunus ini dalam urusan apapun kecuali Allah akan ijabah doanya. Masya Allah. Ini doa penting. Terutama saat kita mendapatkan musibah, bala, bencana,
seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, kondisi yang sangat tidak mungkin sebenarnya. Doa itu keselamatan itu bisa didapatkan. Tetapi doa, dengan kekuatan doa, tidak ada yang mustahil bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat isi daripada doa ini adalah betul-betul husnuzon Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta. Yang pertama kalimat tauhid diucapkan. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Engkau enggak ada yang bersalah, Engkau enggak zalim. Aku yang melakukan perbuatan zalim ini ya Allah. Aku tinggalkan umatku. Ya. Jadi ketika ternyata ada hal yang kita lakukan itu berdampak kepada kesalahan, ternyata hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dipercepat. Kita mendapatkan dampak daripadanya. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman seperti ini, ternyata ketika lari dari kaumnya, naik ke kapal, ternyata ketika kapal dinaiki, gelombang sangat besar, harus ada yang terjun, dibuang ke laut, lalu diadakan undian, dan ternyata selalu yang keluar undian nama beliau. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikan pelajaran, ternyata Nabi Yunus karena seorang nabi yang telah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzonnya kepada Allah dikedepankan. Ini bukan salah engkau enggak zalim kepada diriku. Aku yang melakukan kezaliman ini. Musibah yang aku timpa ini karena kesalahanku ya Allah. Maka beliau akui, inni kuntu minaz zalimin. Aku zalim ya Allah. Aku zalim sehingga aku mendapatkan kayak begini. Ternyata ketika kita berada pada posisi nol, mengakui kita melakukan kesalahan, makanya pada saat itulah Allah akan kabulkan, Allah akan terima doa kita. Kita akan dikeluarkan dari musibah yang menimpa kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, musibah tertentu yang kita alami, kita perlu untuk mengintrospeksi diri. Apa sebabnya ini diturunkan? Lalu doa dengan doa Nabi Yunus, maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah berdoa orang dengan doa ini, insya Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doanya sangat pendek, insya Allah mudah untuk kita hafal, dan mudah-mudahan bisa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara doa untuk istighfar juga adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Adam melakukan kesalahan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon yang dilarang, syajaratul khuld. Ternyata karena bisikan setan terpengaruh, lalu dia makan itu, kemudian pakaiannya tersingkap, lepas semua. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa berdoa kepada Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kami dilarang untuk melakukan sesuatu, kami lakukan. Andaikan Engkau tidak mengampuni kami, andaikan Engkau
tidak menurunkan rahmat-Nya kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, menjelaskan di antara doa utama yang perlu dilakukan oleh setiap manusia ketika dia melakukan kesalahan, maka doa ini yang sebaiknya diamalkan oleh kita. Nah, ini sangat penting, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan dari Adam alaihissalam, doa dan taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting untuk kita amalkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, 3 doa utama tadi, Sayyidul Istighfar, doa Nabi Yunus, dan doa Nabi Adam, mari kita ulang-ulang, kita amalkan, terutama bulan Ramadan yang sangat-sangat penting untuk kita manfaatkan buat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.